yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. 1 Yohanes ayatnya pasal yang ketiga, ayat yang pertama berkata demikian. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah bagi kita, sehingga kita disebut anak-anaknya. Hari saat ini ketika kita masuk dalam ibadah kita hari Minggu ini, kita boleh menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua boleh bersaat teduh sejenak. Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Bapak Ibu, ini lagu sekolah minggu, lama sekali lagu ini. Bapak Ibu yang tahu lagu ini, saya ajak kita semua boleh sama-sama nyanyi, baik di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa yang Indonesia. What manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Lihatlah betapa besar kasih Allah bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Biar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri.
Imamat 26 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah hadir di dalam bait sucinya ketika kita beribadah. Mari sama-sama kita juga memuliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Allah Bapa hadir di dalam bait sucinya. Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah, ada yang pengasih, bertelut dan menyembah. Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Dia tebus dosaku, Dia hibur hatiku, jalan kau jadi terangan. Pujilah padanya, biarlah Roh Kudus hadir di dalam bait sucinya dan berdiam di dalam hati kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari lepas hari kita lalui kadang tanpa Tuhan, kita sadari. Hari lepas hari kadang kita melupakan Tuhan, mengecilkan kasih yang sudah Tuhan berikan pada kita. Hari lepas hari kadang kita lupa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Hari ini Tuhan menyapa kita, memanggil kita kembali untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan. Mari dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan boleh berikan kami nafas hidup. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan boleh berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh menikmati makanan hidangan yang ada di depan mata kami.
Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tanpa ada ancaman, tanpa ada satu paksaan, tanpa ada rasa ketakutan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ampuni kami juga Tuhan, terkadang kami lupakan Tuhan. Terkadang kami lupa bersyukur, terkadang kami mengecewakan hati Tuhan, terkadang kami melukai sesama kami. Ampuni kami Tuhan, dan ingatkan kami betapa besar kasih yang sudah Tuhan berikan di kayu salib bagi setiap kami. Betapa banyak darah yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami dapat disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh menikmati hidup kami saat ini dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hari kita semua yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan dan meresponi akan anugerah itu, kita juga boleh berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya ajak kita boleh bangkit berdiri. Mari kita baca Roma 12 ayatnya yang kedua, menjadi komitmen bagi kita sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita rindu untuk menjadi muridnya yang setia. Kita rindu untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya juga boleh mengingatkan kita untuk boleh tetap terus berjuang menjadi muridnya. Mau menjadi murid Yesus, mau menjadi anaknya. Di dalam hati kita saat ini.
Ya Tuhan, inilah komitmen kami sebagai umat yang telah ditebus dosanya dan diselamatkan. Kami mau menjadi murid Yesus Tuhanku, dan kami mau menjalani hidup lebih suci oleh karena Kristus Tuhanku. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana dan terbatas, dan kiranya itu memberkati kami semua yang hadir. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu tidak dikenal dunia, yang terambil dari surat Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, jika tulisan di layar terlalu kecil, Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab dan saya membacanya, Saudara silakan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, tidak dikenal dunia ini tentu dalam arti sesuai dengan teks kita, Saudara ya. Kita tidak dikenal dunia karena kita adalah anak-anak Allah dan bukan anak-anak dunia ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya baca satu berita, Saudara, tahun 2018. Ada kisah seorang wanita bermarga Chang yang melakukan penerbangan dari Chengdu ke Shanghai. Nah, menariknya Saudara, wanita ini tidak dikenali oleh petugas bandara dan dia ditahan, tidak boleh berangkat. Kenapa? Karena dia baru saja operasi plastik ya. Mungkin saking berubahnya, petugas itu sampai lihat foto ID card-nya, ini tidak sama. Meskipun dia ngotot dan bilang, ini saya ya, saya Chang. Ini KTP saya, ini ID saya semua lengkap. Tapi petugas tidak menerima dia atau tidak percaya bahwa dia itu Chang. Akhirnya dia harus ke ruang untuk verifikasi data, 4 jam baru selesai ya. Mungkin dia tanda tangan, sidik jari dan lain sebagainya. Tapi setelah selesai pesawatnya berangkat ya. Jadi ketinggalan pesawatlah dia hari itu. Dia tidak dikenali oleh petugas bandara sehingga dia gagal terbang. Ada lagi satu kasus, ini di Vietnam ya. Tidak dikenali keluarganya. Jadi dia kerja di kota dan keluarganya di kampung dia. Dia punya banyak uang di kota, dia operasi. Pulanglah dia ke kampung ya. Lalu sampai di rumah dia tidak boleh masuk gitu ya. Mamahnya bilang, "Kamu bukan anakku. Kenapa berubah?" gitu ya. Terus dia bilang, "Loh kenapa, ini kan lebih cantik?" Dia bilang, "Enggak, anakku dulu cantik aja kok," gitu ya. Dia tidak diterima di keluarganya, bahkan di berita ini kasih tahu gitu ya. Beberapa bulan anaknya itu nggak boleh masuk rumah. Jadi harus balik lagi ke kota gitu ya. Enggak, kamu bukan anakku gitu ya, aku enggak kenal siapa kamu. Saudara, tidak dikenali orang tuanya, tidak diterima orang tuanya. Saudara, hari ini
saya tentu tidak membahas tentang operasi plastik, saudara ya. Boleh aja gitu ya kalau kita memang ada biayanya. Tapi yang saya ingin sama-sama kita pikirkan, saudara, bagaimana kalau seandainya kita itu menghadap Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan ketika lihat kita, saudara, Dia itu mengenali kita sebagai anaknya, anak-anak Allah, atau bukan, saudara? Ketika kita menghadap Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, "Who are you?" gitu ya, siapa kamu? Terus kita bilang, "Oh, saya anakmu Tuhan. Saya yang selalu setia kepadamu," gitu ya. "Saya ini sudah dibaptis, saya ikut di gereja GKKA." Terus Tuhan, saya bayangkan ya, apakah Dia akan tersenyum dan berkata, "Oh iya, aku ingat kamu," gitu. Atau Tuhan akan kerenyitkan dahinya, bayangan saya gitu ya, dan mungkin berpikir, "Siapa ya? Kok saya kayak nggak kenal," gitu ya. Nah, saudara, saya pakai satu gambar yang biasa dipakai evangelism explosion ya. Ini ada satu pertanyaan. Satu ketika manusia itu berdiri di pintu surga, dia meninggal, saudara ya. Lalu Tuhan itu berdiri dan bertanya, "Apa alasan aku mengizinkan engkau masuk ke sorga?" Lalu mungkin banyak orang berkata, "Oh, saya taat, saya rajin berbuat baik, saya pintar, saya tidak nakal." Nah, saudara, ini gambaran untuk anak-anak ya. Dan mungkin akan banyak orang berkata seperti itu. Saudara, apakah kemudian Tuhan bisa tersenyum? Atau Tuhan malah mengerenyitkan dahi gitu ya? Benarkah gitu ya? Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman bahwa keselamatan hanya oleh anugerah, bukan karena perbuatan baik. Betul sekali, saudara ya. Bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin baca Alkitab, kita kemudian masuk sorga. Tetapi kita masuk sorga karena Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi saudara, pertanyaannya, kalau kita memang diampuni dosanya oleh Tuhan, maka seharusnya kita itu menunjukkan bukti bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Yaitu apa? Yaitu tidak berbuat dosa lagi, yaitu berbuat apa yang benar, berbuat apa yang baik. Kalau kemudian kita katakan, "Aku selamat karena dosaku sudah diampuni oleh Tuhan," tapi kemudian tidak ada buktinya. Ke gereja males misalnya ya, bekerja males, nanti ada satu tema tentang bekerja gitu ya. Tidak melakukan kebenaran, melakukan korupsi, dosa dan ini dan itu terus dilakukan, bahkan semakin parah. Apakah benar-benar, saudara, orang ini sudah diselamatkan? Jangan-jangan sebenarnya dia sebenarnya hanya ngaku-ngaku saja, saudara. Nah, saudara, memang kita diselamatkan oleh karena anugerah, tetapi ada bukti bahwa kita sudah diselamatkan, yaitu kita menghasilkan ciri-ciri sebagai seorang anak Allah. Sehingga ketika kita di sorga, ya, di hadapan Tuhan, kita bisa berkata, "Tuhan, aku anakmu," gitu ya, "yang sudah engkau tebus dan ampuni." Dan dia punya ciri-ciri sebagai anak-anak Allah. Saudara, tema kita tidak dikenal dunia. Justru ini adalah ciri-ciri kita sebagai anak-anak Allah. Semakin kita tidak dikenal dunia, itu menunjukkan kita adalah anak-anak Allah. Bukan berarti, saudara ya, wah kita terasing dari dunia. Tidak, saudara. Tapi memang anak-anak dunia ini selalu menganggap aneh anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan seperti orang kita ya, orang percaya. Mereka menganggap aneh, ngapain ya pelayanan, itu menghasilkan uang memang. Bagi mereka nggak masuk akal. Tapi bagi kita anak-anak Allah, kita menikmati dengan sukacita. Ngapain itu misalnya memberi pertolongan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin bagi anak-anak dunia, saudara. Kenapa kok tidak korupsi? Kenapa kok tidak terima suap? Bukankah semua melakukannya? Anak-anak dunia akan melihat itu sebagai satu keanehan ketika anak-anak Tuhan justru melakukan ciri-cirinya. Dan dia semakin tidak dikenal dunia, saudara. Tapi justru, saudara, dia sebenarnya terkenal karena diperhatikan oleh dunia ini. Dunia tidak mengenal kita karena kita bukan anak-anak dunia, tetapi kita adalah anak-anak Allah. So, pertanyaannya buat kita hari ini kira-kira kita itu lebih mirip anak-anak Allah atau anak-anak dunia? Ayo, kira-kira gitu ya. Kalau kita bercermin ya, lalu saya ini mirip anak-anak Allah atau anak-anak dunia itu ya? Coba tes tanya gitu ya, menurut kamu, atau tanya suaminya, tanya istrinya,
tanya temennya gitu ya. Menurutmu saya lebih mirip anak-anak Allah atau anak-anak dunia gitu ya. Nah saudara, hari ini surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 memberikan kita paling tidak ciri-ciri dasar seorang anak-anak Allah. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bukan anak-anak dunia ini. Yang pertama saudara, hidupnya sama seperti Kristus. Itulah ciri anak-anak Allah. Sehingga semakin sama dia seperti Kristus, semakin dia tidak dikenali dunia ini. 1 Yohanes 3 ayat 1-2 bilang gini saudara ya. Karena itu dunia tidak kenal kita, karena kita anak-anak Allah. Sebab dunia tidak mengenal dia, dunia tidak mengenal Tuhan. Kalaupun kenal, tidak percaya. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya ini artinya saudara dia mengampuni dosa kita, dia menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi sama seperti dia. Nah ini saudara berarti ada sebuah proses. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita bukan dalam arti kita langsung jadi malaikat saudara ya. Semua baik, semua indah. Tapi ada satu proses di mana kita menjadi semakin hari semakin sama seperti Kristus. Saudara, kata menjadi sama ini dari bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab kita, homoios, yang berarti bagaikan, seumpama, sama seperti, serupa, menyerupai. Sehingga saudara kata ini sebenarnya mau menekankan satu makna. Bahwa anak-anak Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah seharusnya itu sifatnya, karakternya, cara hidupnya itu ya seperti pribadi yang diteladaninya, sama seperti dia, yaitu di sini dimaksud sebagai Kristus, saudara ya. Kita harusnya sama seperti Kristus di dalam cara kita hidup, cara kita berpikir, dan cara kita mengambil setiap tindakan. Kita semakin hari seharusnya semakin serupa Kristus. Nah sudah menarik, konteks surat 1 Yohanes. Kalau kita baca, Yohanes akan banyak sekali bicara tentang kasih. Allah itu kasih. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu harus mengasihi sesama. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Sehingga sama seperti Kristus di sini, Yohanes ingin memberikan penekanan bahwa sama seperti Kristus, berarti kita adalah pribadi yang meniru Kristus, yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seluruh hukum Taurat, saudara, Tuhan Yesus ringkaskan itu menjadi 2 hukum saja. Kasihi Allah, kasihi sesama. Itulah yang Kristus lakukan, bukan? Dia mengasihi Allah Bapa, sehingga dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Karena dia mengasihi Allah. Dan oleh karena dia juga mengasihi manusia, dia juga rela melakukan itu bahkan sampai berkorban di kayu salib. Yesus memberikan teladan itu, saudara. Nah tapi pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita meniru dia, semakin seperti dia yang cinta Allah dan cinta sesama? Semakin hari, semakin hidup kita demikian. Saudara, satu lembaga misi, Joshua Project, ini menarik saudara ya. Dia metodenya sampling ya, jadi dia ambil beberapa gereja untuk di riset. Dan dia catat total populasi Indonesia ini 275 juta sekian. Dan ada 11,47% Kristen adherent, artinya ini yang terdaftar KTP-nya Kristen. Nah tapi menarik saudara, ada satu data di sebelahnya yang dia bilang gini, evangelical 3,23%. Saya coba cari ya evangelical itu maksudnya apa. Ternyata ini sampling yang menunjukkan orang yang berkomitmen untuk setia beribadah, berkomitmen untuk menjadi serupa Kristus. Melayani, memberitakan Injil, dan lain sebagainya saudara ya. Dia ambil sampling begitu. Ternyata dari 11% itu hanya 3,2 sekian yang sungguh-sungguh berkomitmen menjadi orang Kristen. Selebihnya ya ikut-ikutan saja saudara. Ini analisa mereka saudara ya, angkanya mungkin tidak terlalu pas. Tapi paling tidak dia menggambarkan saudara.
Dan coba saya banding-bandingkan juga saudara, misalnya data-data lokal, ternyata datanya nggak beda jauh juga saudara ya. Kristen itu 11% di Indonesia dan hanya 3% atau sepertiganya yang didata berkomitmen sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Lalu kalau dia data worldwide saudara ya, Christianity itu dengan penduduk dunia hampir 8 miliar sekarang ya, 7,9. Christianity 2,4 M saudara ya, artinya masih agama dengan pemeluk terbanyak di dunia ya, ini termasuk Katolik. Namun saudara ada satu hal yang menarik juga ya, non-religius itu sudah naik di peringkat keempat, hampir 1 miliar orang mengaku diri ateis. Nah jadi sebenarnya kalau lihat data ini banyak jiwa sebenarnya saudara ya. Tapi 2,4 mengaku Kristen. Dan saudara menurut data mereka dari 2,4 miliar ini, hanya sekitar 3% yang berkomitmen sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan atau menjadi murid Kristus. Jadi jangan terpukau dulu, banyaknya orang Kristen ya, nomor 1. Tapi sebenarnya yang sungguh-sungguh itu enggak banyak. Selebihnya mungkin hanya KTP-nya Kristen, tapi mungkin jarang kelihatan di gereja. KTP-nya Kristen mungkin tidak pernah berdoa dan lain sebagainya. Sehingga saudara yayasan ini membuat satu perumpamaan. Dia katakan gini saudara, seandainya dunia ini hanya dihuni 10 orang, maka dia katakan hanya ada 1 yang berkata sungguh-sungguh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku. Dia adalah pengikut sejati Yesus. Ini saat ini ya dia umpamakan. Dan ada 2 yang berkata Yesus itu guru yang baik, dia teladan, dia bagus gitu ya, ajarannya baik. Tapi ketaatannya kepada Kristus diragukan. Dan ada 4 orang yang tahu Yesus siapa, tapi dia memutuskan tidak mau ikut Yesus. Nah ini adalah pemeluk agama lain saudara ya. Gabungan Islam, Hindu, Buddha semua ada di 4 ini. Dan lalu ada 3 yang dikatakan tidak punya akses kepada Injil, artinya mereka tidak tahu siapa Yesus. Nah ini memang lembaga misi, jadi dia mensasar yang 3 ini saudara ya. Ada 3, artinya dari 10 itu 30% orang-orang yang tidak kenal siapa Yesus di penjuru dunia terutama Timur Tengah. Tapi menarik saudara, saya ajak saudara ingat lihat yang 1 dan 2 ini saudara. Kekristenan memang banyak. Tapi saudara, yang sungguh-sungguh menurut data itu tidak banyak. Saudara saya bandingkan saudara dengan misalnya saudara ya. Kalau serupa Kristus itu berarti cinta Tuhan dan cinta sesama, maka kita coba lihat buktinya cinta Tuhan itu apa sih? Paling gampang saudara, menyembah Tuhan, beribadah. Masa ada orang yang ngomong, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Tapi ibadah enggak pernah. Loh ini enggak masuk akal gitu saudara. Memang ibadah, orang banyak ibadah belum tentu masuk surga. Tetapi saudara, kalau orang sama sekali tidak ibadah, maka dipertanyakan dia sudah diselamatkan atau belum. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan atau belum. Nah saudara, kalau kita lihat data misalnya ibadah, beberapa gereja rata-rata sama melaporkan punya data 100%, yang ke gereja aktif 60-70, bahkan ada yang di bawah ini. Maju lagi saudara komitmen mereka, misalnya ya bukan hanya ibadah, tapi mereka mau kumpul. Entah wilayah, entah kumpul dengan teman-teman mereka seminggu sekali gitu ya. Ataupun kalau tidak kelompok yang seperti komisi, mereka mungkin ada perkumpulan ya tersendiri, entah di pekerjaan, karena kadang-kadang pekerjaan juga tidak pas ya dengan waktu perkumpulan. Tapi menarik saudara, hanya setengahnya dari 100% data. Nah saudara, bukan berarti ya, berarti yang tidak ikut persekutuan misalnya tidak selamat, bukan saudara ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seandainya dia punya waktu, tapi dia tidak persekutuan misalnya saudara. Apakah betul sungguh-sungguh dia mengasihi sesamanya? Atau jangan-jangan ini tanda ketidakpedulian dengan sesamanya? Pengajaran sebagai tanda mengasihi Allah, 20% saudara yang ikut. Kalau GKKA bikin seminar kelihatan gitu ya. Seminarnya judulnya udah bagus, pembicara kita undang baik. Yang datang cuman 10 orang gitu ya, 20 orang. Dan di gereja lain ternyata mirip-mirip saudara. 20-30% yang sangat ingin untuk belajar, yang pengen tahu
pengajaran Kristen itu apa. Padahal sebenarnya di dunia mereka banyak bingung gitu ya. Ini boleh atau enggak? Ini dosa apa enggak? Mereka enggak tahu. Tapi kadang tidak mau cari tahu. Ya bukan berarti saudara harus di gereja. Sebenarnya di YouTube kita bisa temukan juga kok dari pengajaran-pengajaran yang baik ya. Tapi paling aman ya di gereja karena udah jelas hamba Tuhannya. Tapi hanya sekitar 20 mungkin sampai 30% orang yang mencintai Tuhan dan mau kenal Tuhan. Apa kesukaannya, apa keinginan Tuhan. Pelayanan sebagai tanda cinta Tuhan dan cinta sesama. 30 sampai 40% saja yang aktif misalnya melayani. Selebihnya ya mungkin karena kesibukan dan lain-lain tidak melayani. Tapi perlu kita tanya saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mencintai sesama kita, apakah kalau misalnya kita bisa dan ada waktu untuk melayani, apakah kita tidak rindu melayani? Penginjilan, nah ini yang paling menyedihkan saudara. 10 sampai 20% yang terlibat. Saudara, kalau kita mencintai sesama kita dengan sungguh-sungguh saudara, relakah kita melihat dia tidak kenal Tuhan dan berujung pada penghukuman kekal? Kalau kita mencintai Allah, apakah kita tidak rindu untuk melaksanakan tugasnya, amanat agung, membagikan kabar baik? Saudara, bukan berarti saya katakan, wah kita harus kerjakan ini semua, kita bisa kerjakan bersama-sama. Saudara. Tetapi yang kita perlu renungkan, saudara, apakah kita punya ciri anak-anak Allah, yaitu yang punya kerinduan menyembah Dia, mencintai sesama, peduli dengan sesama, mengenal Tuhan semakin dalam, melayani Dia, memberitakan kabar baik. Kalau kita sama sekali tidak punya ciri ini, saudara, jangan-jangan kita ini sebenarnya mungkin lebih dikenal dunia daripada dikenal Allah. Mungkin kita dikenal dunia sebagai orang yang baik, tapi kita tidak dikenal Allah karena kita tidak memiliki ciri-ciri anak-anak Allah. Lebih dalam secara pribadi, ini saudara ya, misalnya kalau tadi ibadah minggu sudah baca Alkitab, puji Tuhan GKKA ada gema ya, diikuti 50-60%. Dan bersyukur saudara, ada yang menunjukkan dia mencintai Allah dengan dia membaca firman-Nya. Berdoa 10-20% saudara, dan berpuasa 5-10%. Orang Kristen gak ada bulan puasa ya. Tapi sebenarnya kita pun ada puasa saudara ya, paling gak Jumat Agung misalnya. Nah saudara, bagaimana mungkin kita berkata kita mencintai Allah dan sesama kalau kita tidak punya ciri-ciri cinta Allah dan cinta sesama? Bagaimana mungkin kita disebut sebagai orang Kristen, murid Kristus, kalau ciri-cirinya berbeda? Saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan, saudara. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, siapakah engkau? Dan kita menjawab, aku adalah anakmu yang engkau tebus dan selamatkan oleh anugerahmu. Apakah Tuhan melihat kita benar? Dia tersenyum dan berkata, ya engkau memang anakku ya, yang telah kutebus dan kuselamatkan. Karena ada cirinya. Ataukah dia akan mengerenyitkan dahinya dan berkata mungkin ya, tapi kok kelakuanmu lebih mirip anak-anak dunia daripada anak-anak Allah. Saudara, seringkali umat Allah itu digambarkan sebagai ladang. Ada gandum, ada ilalang. Atau ada domba, ada kambing saudara ya. Ada yang sungguh-sungguh dan memang dia adalah anak-anak Allah. Dilambangkan sebagai gandum, sebagai domba. Tapi memang ada yang tidak bersungguh-sungguh saudara. Dan mereka hanya ikut saja. Nah hari ini saudara, saya mengajak kita renungkan baik-baik. Kira-kira kita ini di posisi yang mana? Apakah kita domba? Apakah kita gandum? Selagi masih ada kesempatan saudara, ada waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena jika tiba waktunya, tidak ditemukan ciri anak-anak Allah dalam diri kita saudara, maka saudara, kemungkinan besar saudara ya, kita sebenarnya belum ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ciri yang pertama saudara, serupa Kristus dalam kasih-Nya. Ciri yang kedua saudara adalah serupa Kristus itu dalam kesuciannya. Hidup suci seperti Kristus tidak dikenali dunia ini. Saudara, dunia hari ini mungkin lucu ya kalau ada lihat orang yang hidupnya suci.
Saudara, dunia mungkin hari ini bingung juga kalau lihat banyak orang hidupnya kudus. Saudara. Kok masih bisa sih hidup suci di tengah dunia yang seperti ini? Saudara, konteks Yohanes pada waktu itu juga demikian. Saudara. Yohanes melihat banyak di antara jemaat yang hadir beribadah banyak, tetapi banyak yang kehidupannya tidak seperti Kristus. Ya, mungkin dia beribadah dengan baik, melayani dengan baik, tapi dia tidak cinta sesamanya, tidak peduli sesamanya. Bahkan dia menindas sesamanya. Bahkan ada juga jemaat Yohanes pada waktu itu yang hidupnya tidak karuan gitu ya, tidak kudus, tidak suci. Artinya tidak menjaga kesuciannya. Ya mungkin dia adalah orang Kristen yang bisa jadi beribadah di gereja, tapi dia adalah orang yang setiap harinya mungkin tidak menjaga kekudusan hidup, mungkin berselingkuh, tidak dalam kekudusan seksual, mungkin tidak kudus dalam hidup pernikahan, mungkin tidak kudus dalam hidup pekerjaan, terima suap, sogok sana sini, saudara. Tidak hidup suci. Dan memang saudara, ketika kita berusaha hidup suci, maka kita semakin tidak dikenali dunia ini. 1 Yohanes katakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah saudara, arti kehidupan suci artinya kehidupan yang tidak lagi berbuat dosa. Saudara, sekali lagi gambar ini menunjukkan saudara ya, bukan berarti kalau kita percaya Yesus itu kita langsung tidak bisa berbuat dosa. Bukan saudara. Kita percaya Yesus, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi bedanya adalah kita dalam proses. Setiap kali kita jatuh, kita menyesal dan kita rindu untuk hidup suci seperti Kristus. Setahap demi setahap kita mengikut Kristus, hidup kita akan semakin suci, semakin kudus. Kita akan menjauhi dosa dan tidak lagi melakukan dosa itu. Saudara, bukan berarti langsung bisa, saudara, penuh perjuangan, tapi ada progres namanya di dalam mengikut Yesus. Saudara, kata suci ini menggunakan kata haknos dalam bahasa Yunani yang berarti murni, saleh, tidak bersalah, suci. Sehingga ini menggambarkan saudara kehidupan yang saleh atau menjauhi dosa, menjauhi hawa nafsu. Saudara, data dari Kominfo, mungkin ini kecil saudara ya, cukup mengejutkan saudara. Tingkat kejahatan itu tinggi saudara. Semakin tinggi hukuman dibuat, itu justru tidak menurunkan tingkat kejahatan. Bahkan apalagi kalau hukumannya diperkecil saudara, tambah lagi saudara. Kenapa saudara? Karena masalahnya bukan hukumannya seringkali, tetapi manusianya yang tidak menjaga kesucian hidup. Saya ambil contoh saudara ya. Di statistik keseluruhan, ini dalam 1 tahun, Kominfo mengatakan bahwa ada kasus kejahatan pornografi 1 juta kasus. Perjudian 540.000 kasus. Fitnahan 17 kasus, penipuan 16.000 kasus, SARA 189 kasus, kekerasan pada anak 13 kasus, perdagangan produk dengan aturan khusus 127, terorisme 500 kasus, organisasi berbahaya 5 kasus, pelanggaran keamanan seterusnya saudara ya, konten negatif 4.000 kasus, berita bohong 21 kasus. Ini data 1 tahun saudara ya. Sebelahnya itu statistik bulan Maret 2022 saja, udah 16.000 totalnya. Sehingga saudara kita lihat bahwa dalam dunia ini saudara, kita itu sangat tergoda untuk menjadi anak-anak dunia ini. Yang hidup tidak peduli dengan kekudusan. Free sex, tidak menjaga kesucian hidup. Saya baca berita saudara ya, kehamilan di luar nikah meningkat 500 kasus. Ini betapa mengerikannya saudara, anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang tidak lagi peduli pada kesucian hidup. Yang penting bisa mendapatkan hasil yang banyak secara singkat. Tidak jarang menipu orang lain atau bahkan berhubungan secara sembarangan. Saudara, apakah ini ciri anak-anak Allah? Dan terakhir yang menyedihkan kita ya, kasus seorang pejabat tinggi polisi Kristen melakukan kejahatan. Ya memang oknum saudara. Tapi apakah ini ciri orang Kristen saudara? Ciri anak-anak Allah? Dan jangan-jangan saudara kita pun sebenarnya lebih banyak mana kita ciri-cirinya? Anak-anak Allah atau anak-anak dunia ini? Kalau kita
mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus hidup suci seperti Kristus. Semakin kita tidak dikenali dunia ini, maka semakin kita serupa Kristus dalam kesuciannya. Saudara, pertanyaan yang sama. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, siapakah engkau? Dan kita menjawab, aku adalah anakmu yang engkau tebus dan selamatkan oleh anugerahmu. Apakah Allah akan tersenyum dan berkata, betul, aku lihat buahnya, aku lihat hasilnya. Ataukah dia akan mengerenyitkan dahinya, siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Mungkin kita akan berkata, aku sering ke gereja loh Tuhan, aku sering melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, apakah sungguh engkau ke gereja untuk cari aku? Apakah sungguh engkau melayani itu untuk aku? Kata Tuhan. Ataukah kita sebenarnya melayani diri sendiri? Ataukah kita sebenarnya hanya datang ke gereja untuk kepentingan diri kita dan bukan untuk mencari Tuhan? Saudara, apakah kita memiliki ciri anak-anak Allah atau anak-anak dunia ini? Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Biarlah ini menjadi koreksi diri kita. Kalau hari ini kita masih banyak mencerminkan ciri dunia daripada anak-anak Allah, mari kita berbalik. Kalau kita merasa kita tidak lagi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh, mari kita kembali mengasihi Dia, mengasihi sesama. Kalau kita rasa diri kita jauh dari kesucian Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Dan kita mohon ampun kepadanya di hadapan Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini. Mohon ampun. Tuhan, aku mau hidup seperti Engkau, mengasihi Engkau dengan sungguh, mengasihi sesama. Dan aku ingin hidup suci sebagaimana Tuhan hidup. Tuhan yang meneladankan kesucian hidup sepanjang kehidupannya. Kepada Tuhan yang telah berkorban dan menebus dosa, kita mau tunjukkan bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bukan anak-anak dunia ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami siapakah diri kami. Kami adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dan diselamatkan. Namun apakah kami terlihat sebagai anak-anak Allah? Ataukah kami tidak lagi dikenali oleh Tuhan kami? Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak serupa Engkau dalam kasih-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak serupa Engkau dalam kesucian. Kami rindu Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kami mau serupa Engkau dalam kasih-Mu. Semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan semakin suci hidup kami di hadapan Tuhan. Menanggalkan segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Dan mari saja kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan segala orang di segala abad dan tempat. Dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama satu dengan yang lain saja kita semua boleh memberikan salam. Ya, namaste ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Di hari ini, di ibadah kita saat ini, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kami di tempat ini?
Jika ada, saya ajak boleh bangkit berdiri. Selamat datang Saudari Stefani ya. Ya, Saudari Stefani. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kalau lama menetap di sini, kami mengajak Saudari Stefani boleh bergabung ibadah kami di tempat ini. Dan kalau Stefani masih pemuda, Komisi Pemuda juga mengajak boleh bergabung di dalam persekutuan pemuda setiap hari Sabtu, Minggu ke-2 dan ke-4. Ya. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita hari ini ada 2. Yang pertama persembahan persepuluhan, yang kedua adalah persembahan ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, untuk perpuluhan diharapkan menambahkan angka 10 di akhir nominal yang akan Bapak Ibu berikan. Dan kalau Bapak Ibu yang ada di gereja ini, di ruangan ini, kesulitan untuk memberikan secara transfer, di meja tamu di depan disediakan amplop persembahan dan juga amplop perpuluhan. Bapak Ibu boleh ambil, dan nanti setelah ibadah kita selesai, dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan yang juga ada di depan, di dekat pintu masuk gereja. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari dengan sukacita kita boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh kembali berikan kami, untuk kami boleh memberikan persembahan pada Tuhan. Biarlah kesempatan ini Tuhan kami boleh pergunakan sebaik mungkin. Sehingga persembahan yang kami berikan boleh Tuhan pakai di dalam pelayanan di tempat ini. Sehingga pelayanan-pelayanan juga boleh berjalan dengan baik. Berkati untuk yakin yang akan mengelola, Tuhan kiranya berikan hikmat takut akan Tuhan. Sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Juga jemaat Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi, kiranya Tuhan terus berkati mereka. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam sekolah mereka. Kiranya mereka boleh tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan,
yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami boleh meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup layak di hadapan Tuhan. Hidup kudus di dalam Tuhan. Meskipun di tengah-tengah dunia yang begitu banyak godaan. Dunia yang begitu memberikan kami hal-hal yang menggiurkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Untuk kami boleh tetap terus menjadi anak-anak Allah yang Tuhan pimpin. Sehingga suatu saat nanti ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami boleh masuk di dalam kerajaan surga. Dan biarlah Tuhan kami juga menyerahkan untuk persekutuan, untuk komunitas yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya itu boleh menjadi sarana untuk kami jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Sehingga kami juga semakin hari semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Ibu Kuingim, Ibu Mira, Saudari Mariska, Bapak Andi Cahyono, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Sakit penyakit yang saat ini sedang mereka alami. Dan bahkan kalau sampai saat ini mereka masih dalam tahap ditangani oleh para medis, Tuhan tolong berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Ketika mereka melihat segala sesuatu sudah tidak ada jalan untuk dilakukan. Tetapi kami percaya kami memiliki Kristus yang hidup. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, mampukan mereka di dalam kelemahan tubuh ini untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Keluarga yang menjaga merawat juga Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka boleh dengan kasih, dengan sabar, dengan setia, dengan sukacita boleh melayani anggota keluarga yang dalam keadaan kelemahan tubuh ini. Tuhan memberkati mereka hari lepas hari. Dan kami bersyukur kepada Tuhan kalau ada di antara kami yang saat ini juga berulang tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada Ibu Alinawati, Saudara Kevin, Bapak Andi Sumbayak, Saudari Eliana, Saudari Lira, Bapak Rio dan Bapak Rudi F. Bram. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan kami rindu, mereka pun boleh semakin hari bertumbuh kepada Tuhan. Mereka pun boleh semakin hari semakin setia dan cinta kepada Tuhan. Semakin hari mereka boleh semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi. Tetapi biarlah tangan yang kekal, tangan yang kuat itu yang boleh tetap terus memimpin dan menopang hidup kami hari lepas hari. Juga bangsa ini, negara ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang dialami oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia saat ini, Tuhan kiranya Engkau tidak tinggal diam. Tetapi kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Beri hikmat bagi setiap manusia yang ada di dunia ini Tuhan. Ketika kami mengelola sumber daya alam, ketika kami mengelola perusahaan-perusahaan, ada begitu banyak hal-hal yang mencemari lingkungan kami. Oleh karena itu beri kami hikmat Tuhan. Di dalam keamanan, kejahatan yang hari ini semakin merajalela, Tuhan juga tolong beri kami hikmat untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam perekonomian yang saat ini semakin hari kami merasa semakin sulit, Tuhan juga beri hikmat bagi kami. Di dalam kami mengelola setiap keuangan yang ada dalam diri kami. Di dalam kami mengelola setiap bisnis yang kami jalankan. Tuhan beri kami hikmat. Juga untuk pemerintahan kami, beri mereka hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan yang kekal itu menyertai bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini doa syafaat kami dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan kepada tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diutus ke tengah dunia ini, pekerjaan, keluarga, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Akan mengakhiri ibadah kita saat ini, biarlah segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Yang terkasih, anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta secara lisan kepada kita semua. Yang pertama, bidang persekutuan kembali menyampaikan berkaitan dengan layanan konseling yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, yakni nomor WhatsApp saya dan juga nomor WhatsApp admin. Dan kemudian juga gereja mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam persekutuan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan juga persekutuan doa siang pada hari Jumat setiap minggu pertama, ketiga, dan juga kelima diadakan pada pukul 12 siang bertempat di aula gereja. Dan saat ini juga bidang diakonia menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu untuk memanfaatkan layanan akan klinik kesehatan yang dibuka setiap minggu pertama dan juga minggu yang ketiga. Silakan Bapak Ibu dapat memanfaatkan layanan klinik ini untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Dan ketiga pemeriksaan ini dengan biaya Rp15.000. Dan juga saya sampaikan berkaitan dengan diakonia, kantin telah dibuka kembali. Silakan Bapak Ibu dapat bersama-sama bertegur sapa, ngobrol, bersekutu bersama-sama di meja makan dan memanfaatkan akan layanan kantin ini. Dan juga untuk komisi wanita akan diadakan pada hari Kamis ini, tanggal 10 November, pukul 4 sore, dengan pembicara Evangelis Eka Christian, dengan tema Lydia, pebisnis yang menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Dan para wanita juga dapat mendaftarkan diri mengikuti Temu Raya Wanita GKKA Indonesia
yang dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 24 Februari di Bali dengan tema Wanita Interkom dan dengan biaya pendaftaran dengan biaya normal yakni Rp1.900.000 per November tahun 2022 hingga kepada 31 Januari tahun 2023. Bagi kaum wanita yang berminat untuk mengikuti dapat menghubungi Ibu Grace dan juga Ibu Linda. Demikian warta yang bisa saya sampaikan dan dilanjutkan dengan warta yang berkaitan dengan Natal oleh Diaken Doni. Saya persilakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak
Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segala